ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa lam tazammu mu'tara anwa'an min fahmi wa fadli ila nihayatin tamami hamli فلما اشتد بالضم بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام حرمة النبي محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Kenapa kita terpilih? Karena ada arti di dalam maksud terpilih. Bukan sekedar terpilih, tapi kita terpilih maka yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang akan melihat atau bisa hadir. Bahkan saya ulangi, bahkan bacaan ya Nabi salam alaika itu Nabi bukan di sana tapi di sini, karena alaika kepadamu. Berarti kalau kepadamu bukan kepadanya, bukan kepada dia, tapi kepadamu. Bahasa alaika itu berada di depan kita, dan kita harus sopan. Kalau berdiri bukan sekedar berdiri, kalau bisa jangan toleh-toleh kemana-mana. Rasakan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar dirasakan gitu. Biar benar-benar hati kita ini gak ada sombong, benar-benar hati kita ini gak dipenuhi dengan nafsu syayatin, nafsu yang diisi oleh setan. Yang tadinya pemarah jadi gak marah-marah lagi, yang tadinya gampang emosi, yang tadinya hubung dunia, yang tadinya ria, yang tadinya sombong. Ini gunanya kita ini disentuh hati kita oleh Nabi Muhammad. Karena hati kita ini bisa tembus pandang kalau bersih. Tapi kalau nggak bersih, kita punya mata yang melihat nggak akan bisa tembus pandang. Meskipun kita nggak tembus pandang seperti para wali-walinya Allah,
seperti para orang-orang yang khusus dipilih oleh Allah, melihat siapa malaikat, siapa para wali, siapa mereka yang hadir, yang kasat mata. Kita tidak bisa seperti itu. Minimal hati kita kan punya perasaan, bisa merasakan meskipun tidak melihat. Ayo sing khusyuk, benar-benar khusyuk. Ya Allah, berikanlah hati kami semua yang hadir di majlis ini rasa khusyuk, bisa menghayati, bisa merasakan hadirnya Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah
tangannya, doakan orang tua kita semua. اللهم صل وسلم وبارك
كمالي يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعان ماذا يعان بالمنى يرضي صلى عليك صلى عليك الله ربي دائما أبدا معا أبدا معك الكريم والأنصار يا بدرة هذا كل يا بدرة من هذا كل قربان ماذا يعان برا ولا يضال وعلى جميع الأمم والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمال يا بدرة يا بدرة هذا كل كمال يا بدرة من هذا كل كمال ماذا يعان ماذا يعبر عنه ولا يرضى اللهم صل وسلم وبارك على آله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah di malam yang mulia, di tempat yang mulia, melakukan perkara mulia. Semoga kita yang hina ini dimuliakan oleh Allah. Kita yang banyak kekurangan ini disempurnakan oleh Allah. Semoga bacaan maulid, bacaan sholawat kita diterima oleh Allah dan sampai kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Malam yang dimuliakan oleh Allah adalah malam di mana hamba Allah yang beriman kepada Allah melakukan perkara hal yang membuat Allah suka di malam itu. Tidak ada yang lebih membuat Allah suka daripada bersolat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang membuat Allah lebih senang. Membuat Allah senang itu akan dibuat senang kita. Daripada membaca zikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, dan salah satunya kita kaitkan kepada mengingat sejarah mulia diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan tidak panjang lebar, hanya mengingatkan diri saya pribadi kepada semuanya bahwa tidak hanya sejarah yang kita kupas tuntas, tidak hanya kisah yang harus kita ketahui, tapi ada yang harus lebih penting kita rasakan dari kisah tersebut, menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah kaitan kebergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang disejarahkan, yang diabadikan oleh Allah melalui Al-Quran
dan kisah-kisah para ulama-ulamanya Allah yang mengisahkan Isra dan Mi'raj ini sampai kepada kita semuanya. Yang wajib kita semuanya yang meyakini Allah dan Rasulullah, yakin juga terhadap sejarah mulia yang disebut Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada sejarah di balik Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad. Apa itu? Nabi kita Muhammad waktu itu dalam keadaan galau. Tahu galau? Kalau kata orang sini mah rungkat. Bahasa sekarang rungkat. Rungkat Siti atau rungkat Yana? Kalau sini rungkat Siti ya, karena Yananya dari penjara ya. Gara-gara Yana, alhamdulillah dukun udah nggak dipercaya lagi. Sahur nanti Yana teh disumputkan ke orang koneng, padahal masih Yana teh disumputkan karena norak. Majikan norak. Makanya jangan percaya sama yang namanya dukun. Percayalah kepada dukun pijit. Kalau dukun selain dukun pijit jangan percaya. Karena kenapa? Dukun canteng medura, dubu duit kelakon. Dukun bodoh masih diamalkan, masih dipercaya. Dukun itu orang bodoh masih dipercaya. Kecuali dukun pijit. Dukun pijit memang dia tahu urat-uratnya. Masuk angin dia tahu, tapi kadang-kadang juga itu dukun pijit. Kalau mijit yang masuk angin, dia tuh kadang-kadang terap serangan. Kenapa? Kenapa? Anginnya pindah. Ayah begitu tukang pijitnya, kalau mijit orang kan, udah sampai terus. Nggak tahu iya, nggak tahu benar. Katanya kalau mijit seseorang yang masuk angin, itu anginnya pindah kepada yang mijit. Allahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad juga butuh hiburan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga manusia, tapi bedanya manusia bukan manusia biasa. Makanya perjalanannya Nabi Muhammad dengan perjalanan kita berbeda. Ibadahnya Nabi Muhammad dengan ibadahnya kita pun berbeda. Kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah berbeda dengan manusia manapun. Nabi Muhammad dekat dengan Allah itu karena cinta. Didekatkan karena cinta. Kalau kita dekat dengan Allah itu bukan cinta, tapi sekedar adanya perintah. Diperintah sholat, diperintah berpuasa, diperintah zakat, haji, melakukan. Tapi perintah, bukan cinta. Makanya kita nggak mau nambah perintah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak sekedar karena perintah, tapi karena cinta. Orang cinta itu pengen nambah, pengen ketemu terus. Makanya tidak ada pertemuan yang paling indah bagi Rasulullah kecuali dengan Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang paling indah pertemuan kita di antara pertemuan dengan siapapun melebihi ketemunya kita dengan Allah. Ketemu sama Allah itu Pak, senang Pak. Lebih senangnya lebih daripada masuk ke surganya Allah. Ketika kelak ahli surga ditanyakan oleh Allah, apakah kamu mau mendapatkan nikmat yang lebih daripada surga ini? Maka mereka menjawab, nikmat apa lagi ya Allah yang lebih nikmat daripada surga? Aku tidak pernah menikmati di dunia nikmat seperti ini. Tidak pernah melihat istri secantik ini, tidak pernah melihat wanita secantik ini. Karena wanita yang paling cantik itu bukan bidadari, tapi wanita yang paling cantik itu nanti ketika seorang istri yang menjadi ratunya bidadari. Dikatakan bahwa kecantikan seorang wanita yang kelak masuk surga
bidadari. Jadi ibu-ibu ini nanti masuk surga bukan wajah yang seperti ini. Wajah yang seperti ini wajah-wajah kuburan. Wajah-wajah nanti dikubur. Dan sudah rusak. Mau nggak dikubur? Bangkit semuanya. Makanya lebaran kalau masih muda meninggal dunia. Kalau ada tua mah ada tua. Masih muda lebaran. Makanya kalau kita bicara tentang cinta sehidup semati, bohong. Aku mencintaimu sehidup semati. Saat itu ditakdirkan oleh Allah, matinya mati muda. Gus Rafiq mati sekarang, saya yakin istri saya nikah lagi. Dia masih muda, betul tidak? Dan kalau istri saya meninggal dunia duluan, saya lebih yakin saya menikah lagi. Berarti bohong dong kalau kita ngomong cinta sehidup semati. Ya, kita bukan Romeo Juliet. Ya enggak? Sedikit sekali yang cintanya itu sehidup semati. Tapi kita katakan kepada orang-orang yang kita cintai, katakan kepada mereka anak kita, katakan kepada mereka pasangan kita, katakan kepada mereka orang-orang yang kita sayangi. Ana uhibbu fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Kalau dia mencintai karena Allah, tujuannya bukan sekedar hidup bersama di dunia, tapi tujuannya nanti bersama-sama sampai surga. Ada enggak yang pengen membahagiakan istrinya sampai surga? Jangan-jangan Anda hanya ingin membahagiakan di dunia saja. Anda bekerja untuk membahagiakan di dunia saja. Anda bekerja untuk anaknya di dunia saja. Anda bekerja untuk istrinya di dunia saja. Tapi Anda tidak pikirkan bagaimana Anda bersama anak, bersama istri nanti sampai ke surga. Karena kita mikirin, saya ingin bahagiain anak saya, istri saya di surga. Semua mampu membahagiakan anaknya, semua mampu membahagiakan istrinya, bahkan membahagiakan teman sahabatnya hanya di dunia. Tapi sedikit sekali yang bisa membahagiakan orang-orang tercintanya di surga. Makanya Nabi itu pengen kita bahagia di surga. Nabi itu pengen kita bahagia di surga. Makanya Nabi tidak mencontohkan kemewahan. Nabi tidak mencontohkan kekayaan. Nabi tidak mencontohkan keroyalan. Nabi mencontohkan tentang bagaimana hidup seorang manusia yang bersyukur, yang bersabar, yang bertawakal kepada Allah. Lihat, uswatun hasanah, kisah yang mulia, kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengajarkan kita lupa bahwa di dunia ini sementara. Anda kaya sementara, Anda miskin sementara, Anda sholat pun sementara, Anda jika sedekah sementara, semuanya serba sementara. Maka Nabi mengajarkan untuk kita yang sementara ini jangan disia-siakan untuk yang hidup selama-lama. Paham atau tidak? Sebentar lagi. Jangan pernah letih, jangan pernah capek, jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa diri kita segala-galanya di alam dunia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allah turja'ul umur. Yang di langit, yang di bumi, semuanya milik Allah. Dan semua perkara itu akan kembali kepada Allah. Ingat, yang paling berat itu bukan dosa, Pak. Yakin, saya yakin seyakin-yakinnya. Bacaan sholat kita tadi, bacaan zikir kita tadi,
istighfar kita tadi ada semuanya, diampuni dosanya oleh Allah. Yang besar, yang kecil, yang disengaja, yang tidak disengaja diampuni oleh Allah. Ini kalau kita berbicara tentang dosa. Tapi saya lebih khawatir dengan hisab, pertanyaan. Saya tidak khawatir dengan dosa. Masuk ke tempat ini yang pernah zina diampuni oleh Allah. Masuk ke tempat ini yang pernah membunuh orang diampuni oleh Allah. Masuk ke tempat ini yang pernah mencuri diampuni oleh Allah. Dan semoga Allah memberikan hidayah, dia tidak melakukan kedua kalinya, apalagi ketiga kalinya. Ini kalau masalah dosa. Tapi yang berat itu adalah hisab, pertanyaan. Umur berapa kamu? Di dunia udah ngabisin berapa umur? Saya hidup di alam dunia umur 60 tahun, ya Allah. Melakukan apa saja kamu dengan umur? Sudah waktu aku berikan kepada kamu, sehat lebih aku berikan kepada kamu, harta aku berikan kepada kamu, kesempatan aku berikan kepada kamu, bahkan nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam aku berikan kepada kamu. Apalagi disertai dengan aku berikan kamu bisa baca Al-Quran, aku berikan kamu bisa hafal Al-Quran, aku berikan kamu ilmu, aku berikan kamu kekayaan. Ini nikmat-nikmat yang tambahan-tambahan ini akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Maka saya katakan yang berat itu nanti pertanyaan. Ini as'aluka minan masakin wa amitni minan masakin wa syukri ghadan minan masakin. Maka Nabi meminta kepada Allah, aku memohon kepadamu jadi orang miskin, ya Allah. Miskin bukan berarti tak punya apa-apa. Miskin yang dimaksud Nabi Muhammad adalah miskin jiwa yang merasa memiliki bukan miliknya. Sekali lagi saya katakan, miskin yang dikatakan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad bukan berarti miskin tak punya apa-apa. Miskin atas jiwa yang merasa memiliki apa yang bukan milik, harta bukan milik, kekayaan, jabatan, anak, istri bukan milik, bahkan nyawa kita bukan milik kita. Anda mengatakan milik Anda lah, milik Allah semuanya. Milik Allah semuanya, hanya dititipkan oleh Allah. Sementara dititipkan kepada Anda dan kelak akan dipertanyakan kembali oleh Allah. Apa yang dititipkan oleh Allah? Dititipkan itu gak enak, Bu. Pak Haji Nandar mau mudik, Anda dititipkan rumah, enak gak? Anda harus tanggung jawab. Jika itu rumah kemasukan maling, Anda yang bertanggung jawab. Jika itu sampai ada yang rusak, Anda yang dititipkan yang harus bertanggung jawab. Apakah kita mampu bertanggung jawab atas apa yang sudah dititipkan oleh Allah? Sekali lagi saya katakan bahwa Nabi kita Muhammad bukan manusia biasa, tapi kita bisa mengambil hikmah dari manusia yang mulia, yang seperti Nabi Muhammad SAW. Minimal apa yang kita dapatkan dari kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, ketika Nabi dalam keadaan sedih, ketika Nabi dalam keadaan sedih, Nabi dalam keadaan bingung, Nabi dalam keadaan yang sangat sedih, Allah bahasa Isra, kalau bahasa saya, Allah nyuruh untuk malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad untuk refreshing. Apa Bu? Refreshing, jalan-jalan. Ajak Tuhan
jalan-jalan. Makanya kalau ibu lagi galau, berungkat, jalan-jalan dong. Lah cicing di imah tuh. Makan di luar atuh, ulah makan di jero imah wae atuh. Sekali-kali makan di luar teh makan di depan rumahnya gitu. Ikuti bagaimana jalan-jalannya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad jalan-jalannya bukan ke gunung. Nabi Muhammad jalan-jalannya bukan ke pantai. Nabi Muhammad jalan-jalannya bukan yang pemandangan, tapi Nabi Muhammad jalan-jalannya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah merintahkan malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad, suruh jalan-jalan, suruh refreshing. Kemana? Tidak ada tempat yang lebih membuat kita tenang daripada makan sujud, tempat kita sujud kepada Allah. Apa makna sujud, Pak? Bu, makna sujud itu ketika udah penuh di atas kepala kita. Kan kalau kita lagi pusing di sini, ya, pusing di mana? Di sini. Kalau sakit di mana? Kalau sakit di sini, pusing di sini. Kalau kita pusing, Allah katakan sujud kamu, biar semuanya lepas. Kalau punya ada masalah kamu sujud, karena otak kamu sudah tak bisa, akal kamu udah tak bisa. Ketika kamu sudah tidak mampu, sujud kamu kepada Allah. Makanya Nabi disuruh sujud. Nabi itu Pak, kalau sudah sujud lalu dia ucapkan salam, selesai. Kita itu kenapa sujud kita tidak menyelesaikan masalah? Kenapa salat kita tidak menyelesaikan masalah? Padahal jelas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap segala sesuatu permasalahan solusinya adalah sholat. Kalau mau kita memperbaiki hal di rumah tangga kita, sholat. Di tempat usaha kita, sholat. Yang punya utang banyak apa? Sholat. Yang punya masalah banyak, sholat. Yang punya anak begini begitu, pengen ini pengen itu, sholat. Semuanya solusinya sholat. Makanya hamparkan saja, sujudkan kepalamu yang sudah pusing 7 keliling itu. Lalu berdirilah kamu setelah bertakbir Allahu Akbar, lalu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat semuanya sudah. Yang punya utang tak akan ditagih lagi. Yang sakit sembuh. Yang banyak masalah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kan jalan-jalannya itu kalau lagi galau, kalau lagi ini refleksinya habis akal. Saya pernah sampai istri saya, Mi, kita jalan-jalan yuk. Jenuh di imah baik. Yang mana? Ke mall. Oke. Jalan-jalan ke saya ke mall. Pulang dari mall bukan selesai masalah saya, tambah pusing. Nah, duit TPA. Nah, bikin pusingnya. Dah kabeh dibelian atuh. Melia. Senang ya hari pertama. Balik ningali barang, pusing duit TPA. Tapi Anda ke masjid bukan akan habis uang. Guru saya mengatakan seperti ini. Tidak ada tempat jalan-jalan yang paling indah daripada pengajian. Tidak ada tempat jalan-jalan yang paling indah dengan keluarga melebihi tempat yang dikatakan pengajian, yang lebih ramai pengajian. Lihat tempat wisata nggak seramai ini. Di sini mah udah mah kita wisatanya pengajian, nanti udah disiapkan romantis, rokok makan. Ada nggak tempat wisata yang gratis semuanya? Anda kalau tempat wisata harus bayar. Betul tidak? Anda mau ke gunung harus biaya, dompet Anda harus keluarkan uang bensin. Dan ke pengajian tidak. Ini pengajian di tempat wisatanya orang yang beriman. Kalau pengen makan gratis,
pengajian. Yang lebih ramai daripada pengajian tidak ada. Maka dari itu, ayo keyakinan kita untuk merubah hidup kita lebih baik kepada hal yang baik. Terakhir, akan dahulu kalau saya menjelaskan tentang Isra sampai ke Mi'raj Nabi. Kalau panjang, nanti dengan Ustaz Ahmad dan seterusnya. Yang ingin saya katakan itu adalah kenapa sholat kita tidak menjadi solusi kita, karena kita salah dalam sholatnya. Apa yang salah dengan sholat kita? Padahal kudu nama sholat duhur itu sempurna, asar sempurna, bukan sholat yang sempurna, tapi kitanya yang sempurna setelah kita sholat. Tapi kenapa kitanya kok belum sempurna? Karena sholat kita yang kurang sempurna. Saya ingin muhasabah tentang takbir kita. Jangan Fatihah terlalu jauh. Sering saya katakan Fatihah udah benar belum? Belajar ke Ustaz Ahmad Fatihah yang benar. Jangan asal-asalan baca Fatihah. Saya saja baca Fatihah 3 bulan sama guru saya. 3 bulan pesantren, bukan ngaji ngalor, bukan ngaji maghrib datang isya pulang, bukan. Tapi saya pesantren 3 bulan di pesantren ngaduk-duk ngaji Fatihah, ulahan rukun guru mah, ulah maca Yasin halak lamun Fatihah can bener, ulah maca surat Al-Ikhlas halak lamun Fatihah can bener. Jangan lu baca surat yang lain. Kamu surat cinta mah. Kalau Fatihah belum benar, Fatihah dulu benar. 3 bulan saya belajar Fatihah. Sebelum setor ke guru bacaan Fatihah, saya diuji dulu sama yang namanya ustaz. Mau ke kiai itu diuji dulu sama yang namanya Kalau kata ustaz sudah setor ke kiai, ternyata ke kiai belum lulus. Besok kaji lagi, setor lagi ke ustaz, suruh belajar lagi, setor lagi ke kiai, nggak lulus. Belajar lagi, setor ke ustaz lagi, ke kiai lagi, nggak lulus. 3 bulan berturut-turut. Ketika bosan baca Fatihah hari pertama. Nah, Fatihah lain. Dan saya tanya sampai hayang baca Fatihah, hayang baca Yasin, hayang cepat beres. Makanya jangan pernah menanyakan kepada anak yang pesantren betah betah. Pertanyaan konyol itu. Kalau Anda menanyakan kepada anak Anda yang pesantren betah betah, makanya jangan pernah nanyakan tentang betah saya betah gitu loh. Tahu tidak? Pertanyaan konyol itu. Sama dengan ketika makan, kenyang tuh, kenyang gitu. Betah gitu, nggak ada yang betah. Pengen cepet beres ngaji itu dulu, tapi nggak beres-beres, hanya menyelesaikan 3 bulan itu dalam membaca Fatihah. Belajar sama Ahmad. Belajar bu, karena kita itu pasti sholat itu rukun kuliah. Fatihah itu rukun kuliah. Ia membaca surat Al-Ikhlas, kewanian baca surat Al-Ikhlas, kewanian baca Yasin, kewanian baca anu lain. Fatihah masih kayak kacau ya. Fatihah yang benar. Saya muhasabah tentang takbir sekarang. Tahu nggak? Kalimat takbir, kalimatnya berbunyi Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kalau kita tahu artinya, harusnya kita sudah merasakan bahwa ketika kita membaca Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, ada Allah yang Maha Besar. Sebesar apapun keinginan kita, sesulit apapun keinginan kita, ada Allah yang Maha Besar. Sebesar apapun utang kita, ada Allah yang Maha Besar. Bahkan sebesar apapun
ketika mendatangi Romo Hadratus Syekh di Hasyim Asy'ari, dia mengatakan ketika Hasyim Asy'ari membuat revolusi jihad untuk melawan Jepang dan Belanda, apa kata Panglima Sudirman? Yai, saya ini darah mendidih ketika Yai mencatat menulis tentang revolusi jihad. Apa kata Romo Hasyim Asy'ari? Ketika kamu berpidato, jangan lupa kamu baca takbir. Bacaan takbirnya Panglima Sudirman ketika sedang berpidato, Allahu Akbar, itu yang namanya pemuda, pemudi, tua, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, mendidih darahnya, bambu runcingnya bisa mengalahkan senjata rudal sekalipun. Semuanya terlihat kecil ketika sedang baca Allahu Akbar. Hadratus Syekh Romo Yai As'ad Situbondo. Ada yang itu Situbondo itu ada yang namanya Romo Yai As'ad. Ada bom, Pak. Bom. Apa kata Romo Yai As'ad? Allahu Akbar. Bom jadi cendol. Bom jadi onde-onde. Jadi comrok. Dimakan bomnya. Itu muridnya, santrinya ruas. Bom. Tapi kata Kiai, Allah Akbar. Jadi onde-onde, buntar ada apa? Onde. Ketika onde, benar bom seger juga. Bukan bom yang jatuh itu, bukan bom onde-onde ya namanya onde-onde. Jadi mah Pak Kiai makan bom. Kalau sudah benar takbirnya Allahu Akbar, semuanya kecil, masalah Anda kecil, kebingungan Anda kecil, keinginan Anda kecil, karena ada Allahu. Kadang-kadang saya mau ketawa, saya kagum dengan semangat mereka. 212 berikan itu semangat itu. Dan di Jakarta ngan ukur gas air mata, Allahu Akbar kabur. Kumaha atuh Allahu Akbar nanti. Jadi takbir mah kita ukur buat kegerawakan ukur. Benerkan dulu takbirnya sholat. Kalau sudah kita benar dalam takbir sholat, insya Allah semua masalahnya akan beres. Jangan takbir Fatihah takbir belum benar. Makanya kalau mau takbir yang benar, jangan asal-asalan, jangan Allah, jangan gitu. Allahu Akbar. Imam Syafi'i meletakkan tangannya di dadanya. Allahu Akbar. Bersamaan dengan akbar, nih kepala kita ditundukkan ke tempat sujud. Ulah Allahu Akbar. Hilang cilok. Ningali batur aya anu jatuh ningali. Ngelamun kemana-mana. Takbirnya bener.
Sholat itu perintah bukan? Sholat itu perintah bukan? Sholat itu apa? Hadiah. Jadi kalau dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahagia tidak? Bahagia tidak? Kenapa? Karena kita dapat hadiah. Insya Allah. Semoga semuanya bisa mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, sehingga ibadah kita nikmat, semuanya dibuat nikmat sama Allah Ta'ala. Sadaqallahu. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafal nahar waj'alhu lana hujjatan ya Insyaallah setiap malam Jumat pertama, malam Jumat ketiga, insyaallah bersama saya. Nanti mah ada bawa dibak semuanya. Jadi biar saya nggak baca sendirian, bergantian. Tapi saya pengen duduknya seperti ini, rapat, bukan colong-colongan, ulah karep serangan. Benar-benar duduknya yang rapi, karena Rasulullah itu senang yang rapi, gitu ya. Duduknya yang enak dan nanti nggak usah panggung Pak Haji, cukup dengan ini bersandar di sini. Gitu. Ya Bu ya, Jumat depan ya, hadir ya. Pokok setiap malam kumpul di sini, meskipun bukan jadwal saya, kumpul bareng-bareng sama Ustaz Ahmad, baca Yasin, kirim Yasin, kirim Fatihah kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi, kepada para wali dan kepada keluarga kita semuanya. Pokoknya malam Jumat kudu rame, pokoknya siap. Malam kudu rame, pokoknya yang PRT ya, PRT 1, 2, 3, 4, 5 kerahkan. Ya, pokoknya kalau Pak RT pengen tetangganya itu aman, tentram, Pak RW pengen tetangganya aman, tentram, sok ajak jalan-jalan. Kudu biaya, kudu Pak RT kemana? Pengajian. Ayo kurang jalan-jalan, pulang diajak ngaji Pak RT ulah diajak ngaji menggumel batu rumah. Ya, ajak jalan-jalan, mulai jalan-jalan kemana aja? Buat tram gratis. Hah? Ningali kaset gratis. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa maulid. Semuanya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ja'alna Allah iyyakum mimman yastawjibu syafa'ah ويرجو رحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا من الجنة فإن أول دخلها وأنزلنا ما فيه ورسولها فإن أول منزلها وارحمنا يوم يشفى الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا الزيادة في كل سنة ولا تجعل غابا عنه ولا عن قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلم بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين واكفي شر المعتدين والظالمين. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوة وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام الرجال قبول بسر الفاتحة.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila akhul rasul demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Syekh Habib Abdul Qadir.